Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hai Sarah, bagaimana keadaanmu? Kau sudah membaik bukan? Selamat atas pernikahan kalian, kata Knox dan menjabat tangan Sarah. Terima kasih, aku sudah sangat baik. Iya, aku ingin mengembalikan cincin ini. Davian sudah menceritakannya dan aku berterima kasih untuk itu, ucap Sarah sembari memberikan cincin itu pada Knox. Kau pasti Merji, kata Sarah tersenyum. Aku Apple, kata Apple tersenyum. Oh my god, maaf, aku tak bermaksud, sahut Sarah merasa tak enak. It's okay, aku sudah tahu sepak terjangnya dulu, jawab Apple santai dan tersenyum. Hal itu membuat Davian dan Knox tertawa mendengar ucapan Apple yang di luar ekspektasi orang yang ada di sana. Syukurlah kau bisa tahan dengan ketengilan dan masa lalu Knox sayang. Kau sepertiku yang jarang cemburu, sahut Reksa. Ayo kita langsung ke ruang makan, kata Reksa. Lalu mereka semua menuju ke ruang makan bersama. Mereka saling mengobrol dan Apple yang memang sangat supel langsung bisa beradaptasi dalam obrolan mereka termasuk dengan Sarah yang baru saja dikenalnya. Setelah makan malam, mereka berkumpul di area kolam renang di mana ada sofa yang di tengahnya terdapat api unggun mini. Jadi, kalian serius akan bertunangan? Tanya Reksa cukup terkejut dengan keputusan cepat yang dilakukan oleh Apple dan Knox. Ya, Mami tak keberatan bukan? Tanya Knox. Tentu saja, tapi kalian tak main-main kan? Karena jika iya, Mami tak akan menyetujuinya, sahut Reksa tegas. Apple melihat ke arah Knox dan Knox terlihat hanya tersenyum saja. Apple melihat ke arah Reksa. Ya, kami serius, sahut Apple tersenyum. Knox melihat Apple yang terlihat tak sedang bercanda. Semoga kalian akan bertahan sampai menikah, ucap Davian. Lalu Knox berdiri dan merogoh kantongnya. Kemudian pria itu berlutut di depan Apple dan memasangkan sebuah cincin berlian pada jari manis Apple. Tak perlu pesta apapun karena aku sudah melakukannya di depan kedua orang tuaku, Honey, ucap Knox dan mencium tangan Apple. Apple dan Knox saling menatap lekat. Cincin ini tak ada nama Merji lagi bukan? Tanya Apple yang membuat lainnya tertawa. Kau sangat lucu, jawab Knox sembari menekan pipi cabi Apple. Kau tak memberinya ciuman Apple? Tanya Sarah karena Sarah merasa hubungan Apple dan Knox tak terlalu serius dan terkesan main-main. Terima kasih sudah mengingatkannya Sarah, sahut Knox tersenyum senang. Knox masih berlutut di depan Apple dan wanita itu masih melihat ke arah Knox. Aku terlalu malu menciumnya di depan umum, ucap Apple akhirnya. Reksa tertawa pelan dan mengusap punggung Apple. Tak masalah sayang, kau manis sekali, sahut Reksa. Dia belum pernah menciumku, Mam, jawab Knox tersenyum pada Apple. Dan kini semua mata memandang ke arah Apple. Aku adalah gadis kuno dan kuharap kau tak keberatan dengan hal itu. Aku takut kau mempermainkanku nanti karena melihat reputasimu yang cukup buruk di mata wanita, sahut Apple dengan tenang. Reksa dan King tertawa mendengar hal itu, begitu juga dengan Davian dan Sarah. Kau pintar sekali sayang. Ya, Auntie setuju dengan hal itu, ucap Reksa. Apple tersenyum tipis melihat Knox. Lalu Knox berdiri dan duduk kembali di sebelah Apple lalu merangkul bahunya. Kemudian mereka pun kembali mengobrol sampai tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam.
Setelah berpamitan dengan keluarga Knox termasuk Sarah dan Davian, Apple pun pulang dari mansion mewah keluarga Romanov. Knox mengantar Apple pulang ke apartemennya. "Kau serius ingin menikah denganku, Apple?" tanya Knox. "Why not?" sahut Apple. "Kau yakin aku mau menikahimu?" tanya Knox. "Tidak," jawab Apple tersenyum. "Lalu?" tanya Knox lagi. "Kau bertanya padaku, dan itu jawabanku. Aku serius menikah denganmu. Jika kau tak serius, aku tak akan memaksamu," jawab Apple santai. "Apakah karena hartaku?" tanya Knox. "Exactly," sahut Apple. Knox tersenyum mendengar jawaban jujur dari Apple. "Mengapa kau gila harta?" tanya Knox. "Tak ada manusia yang tak menyukai harta," jawab Apple secara logika. "Tapi banyak pria yang menginginkan wanita yang benar-benar tulus mencintainya," sahut Knox. "Oh, nonsen," sahut Apple tertawa pelan. "Aku bisa mencintaimu nanti jika kita sudah menikah," lanjut Apple. "Mengapa hubungan kita terlihat seperti transaksi bisnis?" "Oh God," sahut Knox. "Agar tak akan ada yang dirugikan di sini," sahut Apple. Knox hanya tertawa lirih dan menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Apple yang selalu tak jauh-jauh dari untung dan rugi. "Kau tak pernah berciuman?" tanya Knox. "Kau sudah tahu jawabannya, mengapa masih bertanya lagi?" sahut Apple. "Kau tak mau memulainya denganku?" tanya Knox yang seakan tak pernah putus asa merayu Apple untuk melakukan hal itu. "Setelah menciumku, kau meninggalkanku?" tanya Apple. Knox kembali tertawa. "Itukah pemikiranmu? Terlalu dangkal," sahut Knox. "Terserah apa yang kau pikirkan," kata Apple. Lalu Apple melihat cincin berlian yang diberi oleh Knox. "Berapa kau membeli cincin ini, Knox?" tanya Apple. "Itu limited edition dan sangat mahal," jawab Knox. "Aku suka. Itu artinya aku bisa menjualnya jika kau sudah bosan padaku," sahut Apple dengan santainya. Knox tertawa. Berbicara dengan Apple sering membuatnya tertawa. "Ah iya, siapa Merji?" tanya Apple. "Mantan pacarku," jawab Knox. "Kau pernah mencintainya?" tanya Apple. "Iya," sahut Knox jujur. "Sampai sekarang, apakah urusan kalian belum usai?" tanya Apple lagi. "Telah benar-benar selesai," sahut Knox. "Apa penyebab kalian putus?" tanya Apple. "Kami sama-sama berselingkuh," jawab Knox. "His, menjijikkan," sahut Apple. "Itu artinya kau tak mencintainya, Knox," lanjut Apple. Knox hanya mengedikkan bahunya. "Mengapa kau berselingkuh? Apakah dia kurang menarik buatmu?" tanya Apple ingin tahu. "Entahlah, aku juga bingung. Circle pertemanan kami sama. Dia berselingkuh dengan temanku dan aku berselingkuh dengan temannya," jawab Knox dengan santainya. "Kau benar-benar brengsek sepertinya," sahut Apple. "Ya, itulah mengapa tadi aku bertanya padamu, apakah kau serius dengan hubungan kita?" ucap Knox. Apple tak menjawab dan hanya diam saja. "Antar aku ke rumah sementara anak-anak itu, Knox," pinta Apple. "Baiklah," jawab Knox. "Jangan lupa mampir ke toko roti itu," sahut Apple. "Tak perlu, aku sudah menyuruh toko itu mengirim roti untuk mereka setiap hari," jawab Knox. Apple menoleh ke arah Knox. "Aku tahu kau pasti mengagumiku, kan?" ucap Knox sebelum Apple bicara. "Iya, aku kagum padamu. Terima kasih," sahut Apple tersenyum cantik.
Thank you, jawab Knox dan melihat Apple sekilas. 10 menit kemudian mereka pun tiba di sebuah rumah besar yang cukup mewah yang disewa Knox untuk tempat tinggal sementara anak-anak itu.